Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Duta Channel. Welcome back to my channel. Kali ini saya mau review bagaimana caranya menyambung mangga menjadi dari satu pohon menjadi bermacam-macam rasa ya. Jadi kali ini saya share bagaimana cara membuat entresnya. Kita ambil entres dari pohon yang sudah pernah berbuah. Jadi kalau mangganya mangga besar, itu kita ambil pucuknya. Kalau mau bagus mangga yang sudah pernah berbuah, kita ambil pucuk, kemudian kita potong. Kita bersihkan daun-daunnya, tinggal ujungnya masih jangan dipotong pucuknya. Pucuk bakal tunas tumbuh di paling ujung itu. Kemudian kita tutup dengan plastik atau wrapping boleh, plastik es juga boleh, yang kencang ya, satu kali tutup. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini satu kali tutup saja, yang penting dia tidak bocor. Satu kali tutup pada ujungnya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah, kita kencangkan supaya tidak ada rongga udara, karena rongga udara itu akan menimbulkan panas dan akan membentuk nanti embun. Nah, embun inilah yang membuat dia membusuk, karena embun setelah kelewat dingin, saat kelewat dingin dia akan membunuh calon tunas, atau kalau saat kena panas dia juga panas, akan mendidih. Nah, ini dia seperti ini. Ujungnya ini tetap dia harus sekali aja, boleh 2 kali 3 kali boleh, tetapi kita harus kontrol terus, minimal 3 hari sekali kita kontrol. Kemudian pada saat tunasnya sudah mulai tumbuh, kita bantu untuk merobek. Tapi kan kadang-kadang kita tidak terkontrol, jadi 1 kali saja. Nah, kemudian ini saya coba ambil ini yang sudah pernah buah, ini tangkainya, tangkai buah. Nah, saya potong di sini ya, kita potong. Kemudian ini, nah ini sebenarnya bagus buah yang sudah pernah, yang sudah tangkai yang sudah jatuh, jadi dia tidak ada luka baru gitu, maksudnya luka baru pada ujung tunas. Tapi mudah-mudahan ini jadi, karena saya juga kemarin ada yang jadi. Nah, ini kita buang tangkai daunnya, jangan terlalu mepet dengan calon tunas ya, kita sisakan sedikit karena dia akan jatuh sendiri. Nah, setelah itu kita tutup juga dengan rapat di ujungnya, sekali saja. Tapi boleh 2 kali 3 kali boleh, cuman nantinya kita harus tetap ngontrol, karena dia tidak kuat, tunas baru tidak kuat menembus plastik yang terlalu tebal. Dia kalau tipis masih bisa. Nanti kita lihat ini. Nah, setelah kita buat begini, tujuannya agar supaya air atau embun tidak bisa, pertama air hujan tidak bisa menembus masuk ke dalam, kemudian air embun tidak ada. Nah, ini sistem pemotongannya ya. Kita pemotongannya untuk potong sebelah meruncing seperti ini. Nah, ini nanti nempel pada pohon yang kita buka, mau itu tempel di ujung tunas ataupun nanti di pohon besarnya. Nanti ada review saya, ini kan cara nempelnya di ujung, kemudian di tunas baru. Jadi pohonnya, kalau pohon besar kita tebang, kita tunggu tunasnya, kemudian kita sambung di tunas, di ujung tunas. Nah, ini dia seperti ini, harus lurus ya, rata, agar dia nempel nanti kambium pada kulit, menempel pada kambium pada kulit yang baru. Ini dia, kita potong dulu tunas, ini tunas baru ini. Oke, kita potong, kemudian kita rapikan dan kita belah. Nah, ini entresnya yang tadi kita buat, kita rapikan lagi. Yang tadi terlalu kering ya, kalau kita masih basah, karena sama-sama basah, jadi nanti getahnya nyatu. Kemudian kita masukkan dalam belahan tadi, kemudian kita rapikan dulu.
sisa potongan-potongan yang mengganggu pengikatan. Ini supaya tidak, pengikatnya kalau terlalu ada ganjalan dia akan lepas, makanya pakai kita kita bisa pakai kertas pakai plastik wrapping yang untuk bungkus kue, untuk bungkus makanan sisa atau makanan yang di dalam ini, di dalam wadah besar itu. Biasanya saya kebetulan ini punya dan sudah saya potong-potong menjadi pendek-pendek supaya dia tidak terlalu lebar. Bisa juga dengan plastik es itu, atau plastik atau kantong kresek yang transparan ya, karena kita bisa melihat pertumbuhannya. Yang transparan, yang tipis, kita ikat. Kalau pada sambungan kita ikat sekuat-kuatnya, tidak apa. Kemudian nanti terakhir kita finishing dengan penutupan lebar supaya air tidak bisa masuk ke dalam sambungan, karena penyebabnya nanti kalau air masuk, air hujan atau air siraman, dia akan membuat getahnya tidak menyatu dan dia akan membusuk, dia lengket. Oke, kita ikat kencang-kencangnya, tidak apa-apa. Nanti setelah kira-kira 3 atau 4 bulan baru kita lepas lagi, karena dia biasanya kalau sudah selama lebih dari 3 bulan biasanya sudah lengket, jadi kita sudah tidak khawatir untuk patah pada sambungan. Nah, ini kita kencangkan, kencang-kencangnya tidak apa-apa. Sebenarnya pakai tali rapia nggak apa-apa sementara yang di dalam. Nah, baru setelah itu kita tutup, oke, supaya airnya tidak masuk. Nah, cara menutupnya sesuai dari atas ke bawah ya, seperti memasang genteng, jadi air itu ngalir, tidak ada masuk ke celah. Oke, nah ini kan urut dari atas ke bawah. Setelah itu tidak apa-apa, setelah 1 kali dari atas ke bawah, baru setelah itu untuk berikutnya tidak masalah karena dia kan sudah tertutup. Oke, kita kencangkan. Nah, oke, selesai. Dan ini adalah pengencangan pada sambungan ya. Kalau yang atas sudah entresnya, sudah sambungan entres yang sudah pernah berbuah, kita sudah tutup dengan sekali tutup. Jadi nah, ini semua tertutup. Jadi nanti suatu saat kalau 2-3 hari sekali atau seminggu, minimal seminggu, paling lama seminggu lah kita kontrol. Kalau sudah mulai tumbuh tunas di ujung dan dia tidak bisa menembus, melengkung, kita bantulah, kita korek, disobek sedikit plastiknya agar dia bisa keluar. Nah ini dia, tadi waktu pengepasannya tidak terekspos ya. Ini saya coba nempel yang di batang besar, ini sambung tempel namanya, sisipkan ya, kamu sisip ya pada batang besar. Dan saya sudah ada yang berhasil untuk sisip besar, cuman kesulitannya ini untuk tumbuhnya dengan tidak tumbuhnya ini itu 50-50 ya, 55%. Kenapa? Karena kita susah menutup padanya ini, menutup pada celah antara pohon besar dengan pohon kecil, pohon entresnya. Nah ini dia, karena pada pohon itu akan ada aliran air. Kita sebisa mungkin kita buat penutup supaya air jangan bisa masuk, air hujan atau air siraman, supaya tidak masuk ke dalam sambungan. Nah, kalau sampai masuk air hujan atau air siraman, maka akan tidak jadi dia. Makanya ini sekuat mungkin. Jadi kalau untuk mengikatnya supaya dia lengket itu pakai rapia juga boleh, pakai tali apapun boleh, yang penting kencang. Nah kemudian kita lapisi dengan plastik apapun sebenarnya, yang penting kita bisa tidak membuat air jatuh itu masuk ke dalam sambungan. Kalau bisa sebenarnya lilin untuk anak kecil itu bisa boleh juga, cuman kebetulan nggak ada lilin-lilin yang untuk buat mainan-mainan anak-anak itu. Setelah kita ikat kencang baru kita tutup dengan lilin, itu juga nggak masalah. Cuman takutnya lilin kalau kena panas dia manas, jadi akan membuat sambungan entres ini akan layu. Jadi kita usahakan untuk menutup serapat mungkin pada celah-celah yang kira-kira air bakalan masuk ke dalam sambungan, sehingga tidak membuat
sambungan itu terisi air dan akan menyebabkan kebusukan pada empresnya. Karena getahnya kalau kena air dia tidak mau menyatu, dia akan menggumpal, membusuk. Mungkin untuk posisi celahnya kita cari, kira-kira masih ada celah, kita tutup lagi supaya jangan air masuk. Setelah itu baru kita putar untuk mengikat, membuat supaya jangan lepas. Ini sama yang kita tutup ujungnya. Kalau untuk empresnya kita sudah tahu, kita ujungnya kita tutup rapat satu kali saja. Nah kemudian untuk sambungannya kita tutup serapat-rapat mungkin, sekencang mungkin pun tidak apa-apa, karena nanti dia kalau sudah 3-4 bulan sudah lengket baru kita buat, kita buka habis ya. Ini dia. Jadi nanti kita review lagi hasil daripada sambungan, dan kemudian pucuk yang sudah mulai naik, sudah mulai tumbuh, itu kita review lagi. Maka tonton terus, ada nanti di belakang yaitu hasil dari sambungan sisip dan sambungan ujung. Oke. Keuntungan sambungan sisip itu pohon atas tidak dibunuh ya, tidak dibunuh dulu. Tapi kalau sambungan ujung dia atas harus dipotong, tetapi tenaganya atau misalnya energi untuk mensuplai makanan langsung kepada entris. Dan kerugiannya kalau dia tidak berhasil akan mati, kita harus mengulang lagi. Oke, kita review sekarang. Nah ini dia, ini udah menjebol sendiri nih karena satu kali ya. Kemudian ini udah mulai jebol. Nah, ini review ini yang sambung ujung udah tumbuh. Nah ini yang sambung sisip ya, ini kan rapat saya buat nih, ikat pakai rapia, kemudian saya tutup pakai wrapping rapat, dia menjebol. Cuman menjebolnya juga kalau ini dia masih mengurut batang besar, makanya saya bantu jebol, jadi dia keluar ya. Nah ini dia, ini ujung-ujung ada hijau juga, kita tunggu, tinggal membantu. Setelah dia tumbuh nanti kita jebol. Nah, ini dia. Oke, ini hasilnya. Ini dia hasilnya setelah kita sambung. Ini sambung pucuk ya, sambung pucuk yang sudah selesai. Ini nggak masalah, sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan sambungan ini sudah lengket, tetapi biar saja dulu, jangan dilepas. Ini yang tadi, oke, contohnya. Dan ini, nah ini dia yang sudah umur di atas 1 bulan atau 2 bulan, ini biar dulu, kemudian pertumbuhannya sudah memanjang ya. Ini dia. Nah ini sambungan semua, ini sambungannya ini ya. Oke, kemudian ini, nah ini sambungan juga. Oke, kita coba satu buka ya, gimana hasil sambungannya. Ini kue ini. Jadi mangga dasarnya saya pakai mangga apel, karena dulu nanam di pot, ini di dalam drum saya mangga apel sudah pernah berbuah. Karena di dalam pot terlalu tinggi, terlalu besar, pokoknya roboh di dalam drum kan. Jadi saya potong, saya berdirikan lagi, kemudian pada tinggi sunat, baru ide saya untuk mengulang penyambungan. Nah ini dia, ini pohon bawahnya apel, atas kue ini, jadi satu pohon nanti bisa bermacam-macam rasa. Nah ini dia, ini hasil sambungannya nih, udah lengket ini, umur 2 bulanan, hampir 2 bulan.